Halo, perkenalkan nama saya Rian Jalin Katipana dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika. Di sini saya akan membahas tugas dari mata kuliah Interaksi Manusia Komputer. Dengan judul Review Jurnal Antarmuka Pengguna Masa Depan. Pokok bahasannya antara lain 1. Menjelaskan cara beberapa kerangka kerja terkait interaksi yang terjadi antara manusia dan komputer termasuk proses perancangan interaksi. 2. Membahas user interface pengguna masa depan yaitu 3 Dimensions Virtual Reality. Berikut kerangka kerja untuk memahami interaksi. Kerangka kerja adalah sebuah struktur yang digunakan untuk mengkonseptualisasikan suatu sistem. Kerangka kerja dapat digunakan untuk memahami cara manusia berinteraksi dengan komputer. Berikut siklus tindakan, eksekusi, dan evaluasi. Suatu konsep penyusun tindakan-tindakan yaitu 1. Goal, yaitu kejadian yang diinginkan oleh pengguna. 2. Eksekusi, yaitu melakukan eksekusi atas suatu tindakan dalam dunia nyata. 3. Dunia nyata, yaitu tempat di mana pengguna dapat mengeksekusi suatu tindakan dengan memanipulasi objek. 4. Evaluasi, yaitu validasi pengguna atas suatu tindakan dan membandingkan dengan goal yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut gambar dari siklus 7 langkah tindakan. Berikut jarak pemisah eksekusi. Jarak pemisah eksekusi adalah perbedaan antara keinginan pengguna dengan apa yang dapat dilakukan oleh sebuah sistem atau seberapa jauh sistem tersebut dapat mendukung tindakan yang akan dilakukan oleh pengguna. Contohnya, pengguna yang sudah memformulasikan keinginan menggunakan menu file dan memilih save. Apakah antarmuka yang tersedia untuk melakukan tindakan? Apakah di dalam menu file terdapat pilihan save? Jika terdapat, maka terdapat jarak pemisah eksekusi antara keinginan pengguna dengan yang dapat dilakukan oleh sistem. Berikut jarak pemisah evaluasi, yaitu tingkat kesulitan yang dihadapi pengguna untuk mengartikan status sistem dan seberapa jauh desain objek yang dimiliki antarmuka mendukung pengguna untuk menemukan dan menginterpretasikan status sistem. Contoh slider yang menunjukkan status instalasi program. Berikut kerangka kerja interaksi. Siklus tindakan eksekusi atau evaluasi berfokus pada cara pandang pengguna tentang interaksi. Komponen utamanya yaitu 1. Sistem yang dilambangkan dengan S menggunakan bahasa mesin. 2. Pengguna yang dilambangkan dengan P menggunakan bahasa tugas. 3. Masukan atau dilambangkan dengan M menggunakan bahasa masukan. 4. Keluaran yang dilambangkan dengan K menggunakan bahasa keluaran. Fase eksekusi pada interaksi. 1. Artikulasi, yaitu pengguna memformulasikan sebuah goal yang kemudian dinyatakan dalam bahasa masukan. 2. Pengerjaan, yaitu bahasa masukan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin atau dikerjakan oleh sistem. 3. Penyajian, yaitu sistem menyajikan hasil operasi yang menggunakan bahasa mesin, menggunakan bahasa keluaran. Berikut fase evaluasi pada siklus interaksi. Fase evaluasi pada siklus interaksi berisi langkah untuk observasi dan artikulasi, atau pengguna
mengartikan hasil yang muncul di layar dan mencocokkannya dengan goal semula dan mencocokkan dengan bahasa tugas pada atribut psikologis dengan bahasa masukan. Pemodelan sistem. 1. Model konseptual atau model perancang, yaitu model yang diciptakan oleh perancang. 2. Gambaran sistem, yaitu 1. Sistem yang diciptakan oleh perancang dan yang sesungguhnya dilihat oleh pengguna. 2. Menyangkut apa yang terlihat di layar tampilan dokumentasi. 3. Hal-hal lain yang berhubungan dengan sistem tersebut. 3. Model mental, yaitu 1. Model yang diciptakan oleh pengguna ketika pengguna berinteraksi dengan suatu sistem. 2. Model mental tidak akan pernah terbentuk jika seseorang tidak pernah menggunakan sistem. 3 dimensions virtual reality. Media informasi terus berkembang dengan hadirnya teknologi yang semakin membawa kemudahan bagi manusia agar sebuah pesan dapat tersampaikan dengan baik, tepat, cepat, dan bermanfaat. Salah satu perkembangan teknologi pada mobile yang mendukung media informasi adalah virtual reality atau VR. VR menjadi alternatif dikarenakan penyajian pesan yang interaktif dan memberikan lingkungan yang imersif sebagai daya tarik pengguna. Virtual reality adalah pemunculan gambar-gambar 3 dimensi yang dibuat komputer sehingga terlihat nyata dengan bantuan sejumlah peralatan tertentu yang menjadikan penggunanya seolah-olah terlibat langsung secara fisik dalam lingkungan tersebut. Moura 2017. Virtual reality membutuhkan perangkat yang dirancang untuk tujuan tertentu dalam teknologi ini, sehingga mampu menjadikan orang yang merasakan dunia maya terkecoh dan yakin bahwa yang dialaminya adalah nyata. Saat berada dalam lingkungan virtual, pengguna akan merasa seolah menyatu dengan dunianya dan dapat berinteraksi dengan objek-objek yang ada di sana. Hal ini disebut dengan telepresence. Telepresence diartikan sebagai pengalaman keberadaan seseorang terhadap lingkungan melalui sebuah media. Moura 2017. Penggunaan istilah telepresence digunakan untuk jenis komunikasi yang menggunakan media dalam tujuannya menghadirkan persepsi. Menjelaskan dua indikator utama dalam menjabarkan komunikasi melalui media dalam kaitannya terhadap telepresence. Berikut proses 3 dimensions virtual reality.